Pada suatu subuh di bulan Juni 2022, di sebuah dusun kecil tepi sungai di Provinsi Jawa Barat, tempat rumah-rumah sederhana berjejer di antara ladang sayur dan kebun pisang, warga menemukan mayat seorang pria yang sudah membusuk parah. Berada di dalam perut seekor ular sanca kembang sepanjang hampir 3 meter. Awalnya, semua orang mengira ini adalah kecelakaan yang mengerikan, tetapi hasil autopsi menunjukkan bahwa korban telah tewas akibat beberapa luka tusukan sebelum ditelan. Seluruh dusun gempar. Siapa yang melakukan kejahatan keji ini? Dan mengapa pelaku memilih untuk menyerahkan jasad korban kepada hewan peliharaan keluarga itu sendiri? Jawabannya ada di dalam rumah yang dianggap paling tenang di dusun itu. Tempat hanya ada seorang bapak mertua tua, seorang menantu perempuan yang lembut, dan sebuah rahasia yang telah terkubur selama berbulan-bulan. Dalam video hari ini, saya akan menceritakan kembali seluruh kasus ini, dari tatapan mengintai di balik bilik bambu hingga desingan pisau di malam hujan mati lampu, dan pengakuan bersimbah air mata di hadapan sidang desa. Jika Anda siap menyingkap tabir kejahatan ini, silahkan tekan suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah kriminal misterius berikutnya. Di ujung jalan tanah yang berkelok-kelok menuju tepi sungai, ada sebuah rumah sederhana yang tua. Atap seng yang penuh tambalan, dindingnya belang-belang karena hujan dan panas. Tetapi, setiap warga dusun yang lewat selalu berkata, rumah Pak Harjo kelihatannya begitu, tapi hangat. Punya anak laki-laki hebat dan menantu yang baik, itu rejeki 3 turunan. Pak Harjo, seorang pria berusia lebih dari 50 tahun. Wajahnya keras terbakar matahari, rambutnya mulai memutih. Istrinya meninggal lebih awal. Ia seorang diri membesarkan Budi, putra satu-satunya. Semua orang di dusun menghormatinya. Selain pekerja keras, ia juga hidup dengan baik. Tidak pernah meninggikan suara pada siapapun. Budi, anak Pak Harjo, adalah seorang pemuda yang baik hati, menyayangi ayah dan istrinya. Ia menikahi Sari, seorang gadis desa yang cantik, lembut, dan pekerja keras dalam restu seluruh dusun. Karena keluarga mereka miskin, belum genap setengah tahun menikah, Budi memutuskan untuk menjadi TKI di Taiwan, dengan harapan beberapa tahun kemudian bisa membangun rumah yang layak untuk ayah dan istrinya agar tidak lagi menderita. Sejak Budi pergi ke Taiwan, Sari menjadi satu-satunya orang di rumah yang bertanggung jawab atas segalanya. Ia tidak mengeluh, ia menyayangi suaminya, menyayangi bapak mertuanya, dan berpikir bahwa memikul beban ini adalah hal yang benar. Namun sejak saat itu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang salah di rumah kecil itu. Sebuah keheningan yang tidak lagi nyaman seperti dulu. Pak Harjo masih sama. Di luar ia adalah bapak mertua teladan, baik hati, tetapi tindakan-tindakan kecilnya perlahan membuat Sari was-was. Awalnya adalah ucapan-ucapan setengah bercanda. Menantu orang lain belum tentu bisa merawat bapak mertua seperti kamu. Budi itu beruntung bisa menikahimu. Terdengar biasa saja. Tetapi tatapan matanya setiap kali mengucapkan kata-kata itu bukan lagi tatapan seorang ayah, melainkan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah-olah sedang menimbang-nimbang, seolah-olah sedang membayangkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Siang hari Pak Harjo sering berkeliaran di halaman belakang, tepat di dekat jendela kamar Sari. Tangannya memegang cangkul, mulutnya berkata sedang membersihkan rumput, tetapi matanya tidak lepas dari jendela yang setengah tertutup. Suatu kali, Sari terkejut saat sedang berganti pakaian dan mendapati bayangan Pak Harjo tercetak di balik tirai, sebuah bayangan yang berdiri diam tak bergerak. Psikologi Pak Harjo, jika dilihat lebih dalam, adalah sebuah tekanan yang terpendam diam-diam.
Seorang pria yang kehilangan istri sejak muda, hidup tertutup selama bertahun-tahun, tidak menikah lagi, tidak punya teman dekat. Kesepian itu membara seperti arang di bawah abu dingin. Dan ketika seorang wanita muda muncul di dalam rumahnya, merawatnya setiap hari, memasak, berbicara, dan tertawa, orang itu bukanlah istrinya, melainkan menantunya, maka api lama itu mulai bangkit kembali, tetapi dengan cara yang menyimpang dan lebih berbahaya. Sari tidak menyangka apa-apa. Awalnya ia bahkan mengira Pak Harjo menyayanginya seperti anak perempuan sendiri. Tetapi kemudian kejadian-kejadian yang terjadi membuatnya tidak bisa lagi menyangkal. Ia mulai menemukan barang-barang pribadinya bergeser. Kotak bedaknya terbuka, branya terlipat terbalik, celana dalamnya yang dijemur di belakang rumah terkadang hilang. Awalnya ia mengira tertiup angin, tetapi sampai ketiga kalinya ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Dan suatu pagi, ketika merapikan lemari kayu tua di gudang tempat Pak Harjo biasa tidur siang di ayunan, ia tertegun melihat sebuah bra putih yang sudah usang diselipkan jauh di laci paling bawah di antara tumpukan kabel dan kawat rusak. Itu adalah bra miliknya yang hilang hampir seminggu yang lalu. Sari mengambilnya, tangannya gemetar, ia tidak lagi ragu. Rasa takut mulai meresap ke dalam kulitnya, bukan rasa takut pada hantu, melainkan rasa takut ketika tahu bahwa ia hidup bersama seseorang yang mungkin diam-diam memelihara nafsu bejat terhadapnya setiap hari dan setiap malam. Tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Menelpon suaminya, ia takut budi khawatir, takut budi meninggalkan pekerjaannya di negeri orang dan pulang. Memberitahu tetangga siapa yang akan percaya seorang pria pekerja keras yang terkenal baik seperti Pak Harjo bisa seperti itu. Sari memilih diam, tetapi bukan lagi keheningan yang damai, melainkan keheningan yang penuh kewaspadaan. Setiap malam ia mengunci pintu kamarnya 2 kali. Pisau buah selalu diletakkan di kepala tempat tidur. Suara angin, suara hujan, atau bahkan suara ular sanca yang bergerak di kandangnya membuat ia terlonjak kaget. Dan tatapan itu, tatapan diam-diam di balik rumpun pisang, terus mengikutinya semakin dekat setiap hari. Itu adalah malam hujan lebat. Hujan mengguyur atap seng seolah seseorang menumpahkan bertong-tong air berat dari langit. Seluruh dusun tenggelam dalam kegelapan setelah listrik padam mendadak sejak awal malam, lampu jalan mati total, gang-gang kecil hanya diterangi oleh cahaya kelap-kelip dari beberapa lampu minyak di dalam rumah. Sari meringkuk di bawah selimut. Tangannya masih menggenggam erat pisau buah yang diletakkan di tepi tempat tidur, seperti kebiasaan yang sulit dihilangkan. Ia lelah tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Suara hujan, suara ular sanca yang bergerak di kandang kayu di belakang kebun, dan perasaan samar bahwa sesuatu akan terjadi. Sekitar tengah malam ketika angin mulai menderu kencang, Sari terkejut oleh suara berderit yang sangat pelan, seperti suara grendel kayu yang didorong. Ia membuka mata. Ruangan gelap gulita. Hanya ada cahaya samar dari celah jendela yang masuk. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan dan berat mendekati kamarnya. Lalu, pintu kamar terbuka. Tidak ada yang bersuara, hanya suara hujan yang menenggelamkan segalanya. Sesosok bayangan diam-diam masuk, basah kuyup, tangannya sedikit gemetar, seolah mencoba mengumpulkan keberanian. Itu adalah Pak Harjo. Tubuhnya berbau arak dan hujan. Sari berteriak secara naluriah dan melompat bangun, tetapi Pak Harjo lebih cepat. Ia membekap mulut Sari dengan tangannya yang kasar. Sari meronta-ronta, kakinya menendang-nendang dinding ranjang, tangannya meraba-raba dalam kegelapan. "Jangan takut, aku sudah lama menyayangimu.
Aku tidak punya niat jahat, bisiknya di telinga Sari. Napasnya menghembuskan bau tajam arak dan nafsu yang telah lama terpendam. Pergulatan terjadi di ruang yang terlalu sempit. Ranjang berderit, tirai jendela terhempas angin. Suara hujan, suara napas terengah-engah, rintihan tertahan Sari, semua bercampur menjadi suara yang kacau. Dalam momen putus asa, tangan Sari menyentuh tepi ranjang, tempat pisau kecil itu masih ada. Ia menggenggamnya seperti orang tenggelam yang meraih tali terakhir. Tanpa berpikir, tanpa arah, tanpa melihat, ia hanya mengayunkan tangannya secara tak sadar, terus-menerus dalam kepanikan dan kegilaan. Rintihan terputus-putus, nafas serak Pak Harjo lenyap, lalu ada keheningan panjang yang dingin dan mengerikan. Pak Harjo ambruk ke lantai, tubuhnya yang berat tak bergerak. Sari duduk terkulai di lantai, seluruh tubuhnya gemetar, pisau itu jatuh dari tangannya, darah meresap ke tikar, meninggalkan noda merah. Hanya tersisa suara hujan yang turun teratur di luar, dan napas terengah-engah seorang wanita yang baru saja merebut kembali hidupnya dengan segenap ketakutan dan naluri bertahan hidupnya. Sari tidak menangis, ia tidak punya air mata lagi. Ia menatap mayat Pak Harjo di kakinya, menatap tangannya yang berlumuran darah, lalu menatap keluar pintu, di mana kilat menyambar langit menerangi kandang ular sanca yang tergeletak diam di sudut kebun. Dan dalam sekejap, di mata Sari yang kosong, muncul sebuah keputusan. Sari duduk di sana untuk waktu yang sangat lama, tak bergerak seperti sepotong kayu di tengah ruangan yang berbau darah, arak, dan hujan. Pikirannya benar-benar kosong, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan. Kemudian, ia berdiri, langkahnya perlahan seperti orang yang berjalan dalam tidur. Ia membuka pintu belakang, angin menerpa masuk, menampar wajahnya dengan air hujan yang dingin menusuk, tetapi Sari tidak merasa dingin. Ia melangkah melewati beranda, menginjak tanah becek, menatap ke arah kandang kayu di ujung kebun, tempat ular sanca kembang itu melingkar diam. Dalam kegelapan malam, perutnya naik turun, perlahan mengikuti irama napasnya. Sepasang mata kuning keruhnya memantulkan cahaya kilat seperti dua bola api hantu. Ular itu mengangkat kepalanya menatapnya, tidak takut, tidak ramah, hanya menunggu. Sari kembali ke dalam rumah. Ia menggelar selembar tikar tua, mencoba menyeret mayat Pak Harjo ke pintu belakang. Setiap tarikan membuatnya ingin roboh karena takut, karena mual, karena rasa bersalah yang menggerogoti setiap serat sarafnya. Tetapi ia tidak berhenti. Ketika mayat Pak Harjo sudah diseret hingga dekat kandang, Sari membuka pintu kayu, pintu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia dekati. Ular itu merayap keluar, mengendus bau anyir darah segar di tikar, lalu melingkarkan tubuhnya seolah sudah mengerti. Ia perlahan melilit tubuh yang sudah tak bernyawa itu, tidak terburu-buru, tidak lambat, seperti sebuah ritual yang biasa terjadi di alam. Sari berpaling, ia tidak berani melihat. Ia memeluk dadanya dan bersandar pada sebatang pohon pisang. Muntah hebat bercampur air hujan dan cairan empedu yang pahit. Segalanya dalam dirinya seakan runtuh seketika. Tetapi itu adalah satu-satunya pilihan. Siapa yang akan percaya ia membunuh untuk membela diri? Siapa yang akan membela seorang gadis muda yang mengatakan bapak mertuanya mencoba memperkosanya di malam hujan? Setelah ular itu selesai dengan jasadnya, Sari menggulung tikar yang berlumuran darah. Menguburnya di sebuah lubang kecil di balik semak-semak tempat ia biasa membuang sampah.
Ia kembali ke dalam untuk membersihkan setiap tetes darah di lantai ubin dengan kain pel, mencuci pisau di bawah air hujan, lalu diam-diam melemparkannya ke kolam kecil yang keruh di belakang rumah, tempat sampah rumah tangga biasa, hanyut dan tak akan ada yang melihat. Seluruh dusun gelap gulita. Setiap rumah menutup pintu rapat-rapat karena takut petir. Ia sendirian membereskan akibat dari kejahatan yang tidak diinginkan siapapun. Pagi berikutnya, Sari duduk di depan rumah, matanya bengkak karena tidak tidur semalaman. Langit masih mendung, hujan gerimis, dan ular sanca itu terbaring diam di satu tempat, perutnya membuncit secara tidak wajar, tidak ada yang memperhatikan. Ia duduk di sana menatapnya, berbisik pelan. Aku tidak mau, aku hanya ingin hidup tenang. Tapi, jika semalam aku tidak melakukannya, sekarang akulah yang ada di dalam perutmu. Itulah satu-satunya pengakuan yang bisa ia ucapkan di pagi yang sunyi kepada makhluk yang tidak bisa berkhianat. Dan sejak hari itu, Sari hidup seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia kembali menjemur pakaian, memasak, membersihkan rumah, tetapi tidak lagi tersenyum, tidak lagi bernyanyi. Atap rumah itu masih damai, tetapi kedamaian yang dibangun di atas ketakutan dan sesosok mayat yang telah ditelan. Pagi berikutnya, seluruh dusun kembali ke ritme kehidupan sehari-hari. Hujan telah reda, tanah masih lembab. Genangan air menjadi aliran kecil di sepanjang jalan setapak menuju sungai. Dan dalam suasana itu, Sari dengan mata bengkak dan penampilan lelah, memulai sandiwara yang tidak pernah ia harapkan untuk diperankannya. Ia pergi ke rumah tetangga, tangannya masih memegang caping yang basah oleh sisa hujan, suaranya bergetar. Bu Ati, apa lihat bapak mertua saya dari pagi? Beliau tidak ada di rumah dan saya cari tidak ketemu. Awalnya semua orang mengira Pak Harjo hanya pergi sebentar dan akan kembali. Tetapi hingga siang hari ketika tidak ada yang melihat bayangannya, seluruh dusun mulai heboh. Sari menangis, penampilannya sangat panik. Tadi malam saya tidur cepat, rumah juga mati lampu. Bapak bilang kangen teman-teman minumnya dulu. Mungkin beliau pergi minum sebentar. Tapi sekarang belum pulang. Saya khawatir sekali. Ia berkata dengan sangat jujur, atau setidaknya membuat semua orang percaya itu adalah kebenaran. Tatapan warga dusun memandangnya penuh simpati. Seorang menantu muda yang suaminya bekerja jauh. Sekarang, bapak mertuanya hilang tanpa alasan yang jelas. Sore itu, Sari pergi ke kantor polisi desa untuk melaporkan kepergian Pak Harjo. Ia menceritakan bahwa Pak Harjo punya kebiasaan pergi ke rumah teman lamanya saat sedang sedih, kadang-kadang pergi semalaman tanpa memberitahu. Dan malam sebelumnya, karena hujan deras dan mati lampu, ia tidur lebih awal dan baru menyadari Pak Harjo tidak ada di rumah saat bangun pagi. Wajah Sari pucat, bibirnya bergetar, air mata nyaris jatuh. Ia tidak meraung-raung, tidak berlebihan, cukup untuk membuat orang merasa kasihan, merasa ia sedang menahan diri untuk mengurus urusan keluarga. Menantu seperti itu, bagaimana bisa menjadi tersangka? Semua orang percaya, seluruh dusun percaya, bahkan beberapa polisi desa pun percaya. Mereka sudah sering melihat kasus menantu yang bertengkar hebat dengan mertua, bahkan bersikap kurang ajar. Tapi Sari berbeda, ia lembut, sopan, dan hidup penuh perasaan. Maka tim pencari pun dibentuk. Ada yang naik perahu menyusuri sungai di belakang rumah, ada yang masuk ke kebun karet di sekitar, yang lain menyebar menanyai warung-warung yang biasa dikunjungi Pak Harjo. Tidak ada yang menemukan apa-apa, tidak ada jejak, tidak ada petunjuk. Sementara semua orang mencari, Sari di rumah menyiapkan makanan dan minuman untuk menyambut setiap rombongan yang datang bertanya. Matanya selalu merah.
Kadang-kadang ia diam-diam menuangkan air untuk polisi, lalu menatap ke arah ayunan kosong yang bergoyang di tiup angin, tempat Pak Harjo biasa beristirahat siang. "Kalau Bapak kenapa-kenapa, mungkin saya tidak akan sanggup hidup," katanya dengan suara tercekat tanpa perlu berakting. Dan yang aneh adalah, justru karena tidak perlu berakting, semua orang percaya. Tidak ada seorang pun, bahkan orang paling curiga di dusun itu, yang bisa membayangkan bahwa menantu perempuan yang sedang cemas setengah mati karena kehilangan bapak mertuanya itu adalah orang yang menyaksikan kematiannya, ditelan oleh ular sanca di malam hujan sebelumnya. Sandiwara itu dimulai dari rasa takut, tetapi perlahan menjadi topeng yang sempurna. Topeng menantu yang berbakti, malang, dan tidak bersalah. Dan di balik topeng itu, ada mimpi buruk yang belum juga berakhir. 3 hari berlalu sejak Sari melaporkan hilangnya Pak Harjo. Warga desa sudah menyisir setiap sudut daerah itu, bertanya ke setiap rumah dan gubuk, tetapi Pak Harjo seolah lenyap dari muka bumi. Tidak ada kabar, tidak ada tanda-tanda akan kembali. Sari tetap bersikap tenang. Ia terus memasak sesajen, menyalakan dupa setiap malam di depan altar sementara untuk Pak Harjo. Ia diam-diam menggantung kembali ayunan itu, merapikan tikar di sudut rumah, seolah takut ada yang pulang dan melihat rumah berantakan. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Suatu sore yang gerah, saat langit hendak turun hujan, seorang polisi desa muda bernama Tono memeriksa kembali area kebun di belakang rumah untuk mencari jejak yang mungkin terlewat. Ketika mendekati kandang ular sanca, tempat yang sebelumnya dianggap semua orang sebagai hewan peliharaan biasa, ia tiba-tiba berhenti. Ular itu terbaring diam di dalam kandang, perutnya buncit tidak wajar, memanjang dan hampir tidak bergerak selama 3 hari terakhir. Tono mengerutkan kening. Kenapa dari kemarin tidak merayap keluar seperti biasa? Tidak makan apa-apa tapi perutnya besar sekali. Ia memanggil seorang rekannya untuk melihat. Kedua pria itu saling pandang, lalu menatap ular sanca itu. Tatapan mereka mulai dipenuhi kecurigaan. Salah satunya bergumam, "Belakangan ini di berita juga ada beberapa kasus ular menelan manusia. Jangan-jangan..." Awalnya semua orang masih ragu. Seekor sanca kembang meskipun besar tetapi belum pernah membahayakan. Pak Harjo adalah orang yang memeliharanya sejak kecil, mungkinkah? Tetapi perut ular itu yang semakin hari semakin membuncit secara tidak wajar membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Sore itu, sebuah rapat darurat kecil diadakan antara aparat desa dan perwakilan dari Polsek. Meskipun masih banyak perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk membedah perut ular itu untuk memastikan, karena tidak ada petunjuk lain. Pagi berikutnya, di bawah pengawasan beberapa warga dan tim polisi, kandang ular dibuka. Ular itu disuntik obat bius dan dibawa ke halaman belakang, di atas lantai semen yang lembab. Semua orang menahan napas. Ketika pisau bedah baru saja menyayat, bau anyir yang menyengat, menyeruak membuat semua orang mundur secara refleks. Dan kemudian muncul sesuatu yang tidak ada yang berani percaya. Sesosok mayat pria dalam tahap pembusukan, pakaiannya masih utuh tetapi wajahnya sudah rusak, tangan dan kakinya kaku. Seseorang berteriak, beberapa lainnya muntah di tempat. Seorang tetangga tua di dekatnya menangis. "Ya Tuhan, baju ini benar milik Pak Harjo. Ya Tuhan!" Seketika, area itu ditutup garis polisi. Sari, yang saat itu berada di dalam rumah mendengar keributan, berlari keluar dan tertegun. Ia membeku ketika melihat mayat yang baru saja ditarik keluar dari perut ular sanca. Wajahnya memang tidak lagi utuh, tetapi tidak mungkin salah. Seluruh tubuhnya lemas, ia ambruk ke tanah,
entah karena benar-benar syok atau karena topengnya mulai retak. Tim forensik kemudian memastikan bahwa korban meninggal bukan karena dililit atau ditelan hidup-hidup, melainkan karena beberapa luka tusukan fatal sebelumnya. Kasus orang hilang itu secara resmi diubah menjadi kasus pembunuhan. Dan Sari, orang terakhir yang melihat Pak Harjo hidup, juga satu-satunya orang yang tinggal bersamanya di rumah itu, segera menjadi nama pertama dalam daftar terduga. Jasad dari dalam perut ular baru saja dibawa untuk diidentifikasi, dan seluruh rumah sederhana itu pun resmi menjadi tempat kejadian perkara. Sari, dari yang tadinya adalah menantu berbakti yang berduka karena kehilangan bapak mertua, kini menjadi satu-satunya tersangka. Mengapa? Karena ia adalah orang yang tinggal bersama korban di hari-hari terakhirnya. Karena dari keterangan awal, Sari sendiri yang mengatakan Pak Harjo keluar di malam hujan tanpa membawa ponsel, identitas, atau jas hujan. Hal itu mulai terasa tidak masuk akal. Dan yang terpenting, ia sama sekali tidak melaporkan adanya keanehan pada kandang ular. Sebuah detail yang diketahui oleh siapapun yang pernah hidup di dekat hewan ini. Ketika ular menelan mangsa besar, ia akan tidak bergerak selama berhari-hari. Semakin banyak ditanyai, Sari semakin kehilangan ketenangan. Wajahnya kuyu, matanya menghindar, tangannya terus gemetar. Tetapi ia tetap bersikeras menyangkal, "Saya tidak membunuh Bapak. Saya tidak tahu kenapa beliau ada di dalam kandang ular. Mungkin beliau terpeleset lalu jatuh ke dalam." Ucapan itu membuat banyak orang tidak percaya. Seorang pria dewasa yang sudah memelihara ular belasan tahun bisa jatuh sendiri ke dalam kandang ular yang tertutup? Para penyidik tahu bahwa untuk membuktikan Sari adalah pelakunya, mereka memerlukan bukti yang jelas. Dan hal yang bisa membalikkan seluruh sandiwara sempurna itu adalah senjata pembunuhan. Berdasarkan luka di tubuh Pak Harjo, forensik menyimpulkan korban tewas karena ditusuk berkali-kali dengan benda tajam kecil. Kemungkinan besar adalah pisau buah. Segera, penggeledahan menyeluruh dilakukan di sekitar rumah. Setiap celah pintu, setiap gentong, setiap wadah beras dibuka, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya tersisa satu tempat yang belum diperhatikan. Kolam kecil yang keruh di belakang rumah, yang selama ini digunakan untuk membuang air limbah, mencuci pakaian, dan sayuran. Airnya hitam pekat, penuh sampah busuk dan lumut. Seorang petugas berkata, "Kuras kolamnya." Sari terdiam kaku mendengar dua kata itu, wajahnya memucat drastis. Butuh hampir setengah hari bagi mesin pompa untuk menyedot habis lapisan air hitam pekat itu. Warga dusun berdatangan mengerumuni, semua penasaran, tidak mengerti apa yang ada di dalam kolam itu, hingga polisi begitu bertekad. Dan kemudian mereka melihat sesuatu berkilauan di antara lapisan lumpur tebal. Seorang polisi muda turun menggunakan tongkat untuk menyingkirkan lumpur dengan hati-hati, lalu perlahan mengangkatnya. Sebuah pisau buah dengan gagang plastik hijau, bilahnya berkarat, ujungnya sedikit bengkok. Begitu melihatnya, tatapan Sari seolah membeku. Penonton di sekitarnya berbisik, "Pisaunya mirip yang biasa dipakai ibu-ibu di dapur ya, jangan-jangan ini senjatanya." Pisau itu disegel dan segera dikirim ke laboratorium forensik Polda. 3 hari kemudian, hasil pemeriksaan keluar. Di gagang pisau, meskipun sudah lama terendam air, masih ditemukan jejak darah yang cocok dengan DNA korban dan sidik jari samar yang cocok dengan milik Sari. Tidak ada jalan untuk lari lagi. Cerita yang coba disembunyikan Sari selama lebih dari seminggu, dari tatapan takut hingga ular sanca dan hari-hari hidup dalam cangkang kelembutan, kini mulai hancur berkeping-keping.
Tetapi yang paling tidak disangka oleh para penyidik bukanlah pisau itu, melainkan sikap suami Sari, Budi, yang akan segera pulang setelah hampir setahun merantau. Kabar Pak Harjo dibunuh dan mayatnya ditemukan di dalam perut ular sanca tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Taiwan, tempat Budi bekerja sebagai buruh di sebuah kawasan industri di pinggiran Taichung. Sore itu, saat sedang bekerja shift, ia menerima telepon dari tetangganya. Di seberang sana, orang itu hanya sempat berkata, "Budi, pulanglah nak, bapakmu meninggal dan istrimu dicurigai sebagai pembunuhnya." Telinganya berdengung, keringat dingin mengalir, dan jantungnya serasa diremas. Kurang dari 48 jam kemudian, Budi sudah tiba di kampung halaman, kurus kering, wajahnya cekung, tangannya masih membawa ransa kerja yang usang. Saat melihat Sari, istri yang sangat ia cintai, sedang duduk meringkuk di kursi besi, tangannya diborgol ringan, matanya kosong, ia terpaku. Ia melangkah mendekat tanpa berkata apa-apa, hanya duduk di hadapan Sari. Keduanya, yang setahun tidak bertemu, kini bertemu dalam keadaan yang tidak pernah diinginkan siapapun. Budi mengeluarkan sebuah bingkai foto kecil dari ranselnya, foto pernikahan mereka, foto yang diselipkan Sari ke dalam kopernya saat mengantarnya ke bandara. "Kamu ingat, waktu aku pergi, kamu bilang di rumah hanya ada kamu dan bapak, kamu takut sekali." Suara Budi tercekat. Ia meletakkan bingkai foto itu di atas meja. Tangan Sari sedikit gemetar, dan akhirnya ia menundukkan wajahnya ke meja dan menangis terseduh-seduh. "Aku tidak mau membunuh siapapun, tapi malam itu aku tidak punya pilihan lain." Ia menceritakan setiap detail, setiap momen dari tatapan Pak Harjo di balik bilik bambu, bra yang hilang, hingga malam naas hujan lebat, pergulatan dalam gelap, dan tindakan pembelaan diri yang putus asa. Ia menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Budi tidak berkata apa-apa. Ia diam mendengarkan, tangannya terkepal, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau dendam, hanya rasa sakit yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, ia hanya berkata dengan sangat pelan, "Aku percaya padamu." Kata-kata itu seolah melepaskan simpul yang telah mengikat hati Sari selama berminggu-minggu. Ia menangis sejadi-jadinya, seperti anak kecil yang baru pertama kali diizinkan untuk menjadi lemah. Kemudian Budi berdiri dan melangkah keluar. Ia menatap rumah yang familiar tempat ia dibesarkan, tempat ia memelihara mimpi untuk mengubah nasib, kini menjadi lokasi sebuah tragedi yang tak terduga. Angin meniup atap seng yang bergetar. Ayunan tempat ayahnya dulu berbaring kini kosong, dan kandang ular di belakang kebun telah dibongkar. Semua yang familiar kini hanya tersisa di dalam bingkai foto yang ia bawa pulang. Dan sekarang, Budi harus memilih, diam atau angkat bicara untuk menyelamatkan istri yang ia yakini adalah korban, bukan pelaku. Lebih dari sebulan setelah Pak Harjo ditemukan di dalam perut ular sanca, sebuah sidang keliling diadakan di balai desa, tempat yang dulu menjadi tempat latihan barongsai dan kegiatan PKK, kini menjadi pusat perhatian sebuah kasus yang menggemparkan seluruh pedesaan yang tenang itu. Kursi-kursi plastik disusun rapi di bawah atap seng yang tinggi. Warga desa berdatangan memenuhi halaman. Orang lama, orang baru, orang yang pernah menyayangi Sari, orang yang pernah mencurigainya, kini semua hadir. Di depan, Sari mengenakan kemeja putih, wajahnya tanpa riasan, rambutnya diikat rapi. Ia tidak menangis, tetapi matanya memancarkan kesedihan. Kesedihan seseorang yang telah mengalami puncak ketakutan, kesepian, dan penyesalan. Ketika hakim bertanya, ia menceritakan semuanya dengan jelas, tidak menghindar, tidak melebih-lebihkan.
Setiap detail dalam kesaksiannya membuat seisi ruangan hening. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar dan desah napas pelan dari para orang tua. Saya pernah ingin bicara, tapi saya takut. Di desa, menantu perempuan bilang bapak mertuanya mengintip, siapa yang akan percaya? Kalau saya bicara, mungkin saya malah akan dicap sebagai perempuan nakal. Saya hanya ingin hidup tenang, tapi malam itu saya tidak punya pilihan lain. Sari menunduk. Suaranya parau tapi tidak meraung-raung. Ia bukan lagi seorang pelarian, melainkan seseorang yang berani menghadapi kenyataan. Giliran Budi, sang suami, maju ke depan. Ia berdiri di tengah-tengah, suaranya pelan. Saya tidak punya ayah lagi. Itu adalah duka terbesar dalam hidup saya. Tapi istri saya, dia juga korban. Jika malam itu dia tidak membela diri, mungkin hari ini yang terkubur adalah dia. Seluruh hadirin terdiam. Seorang nenek di barisan depan berbisik, "Dulu saya juga merasa Pak Harjo aneh, tapi siapa yang berani bilang, siapa yang sangka?" Seorang pemuda di belakangnya berdecak, "Kasian, Sari anak baik tapi nasibnya malang." Setelah hampir 2 jam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Mereka mengakui tindakan pembunuhan yang dilakukan Sari, tetapi juga mencatat dengan jelas faktor-faktor yang meringankan. Pembelaan diri yang sah, menjadi korban pelecehan, kondisi psikologis yang panik, dan keadaan yang terdesak hingga ke batas akhir. Majelis hakim bermusyawarah. Di tengah hari yang terik, di hadapan ratusan warga, pengadilan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara bagi Sari atas tindak pidana pembunuhan yang melampaui batas pembelaan diri yang sah. Tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang bersorak, hanya ada tatapan saling pandang. Tatapan orang-orang yang pernah diam, pernah curiga, kini tiba-tiba merasa ikut bersalah. Sebuah vonis yang tidak berat, tidak ringan, tetapi cukup untuk mengingatkan semua orang bahwa keheningan dalam keluarga bisa menjadi pemupuk kejahatan, dan terkadang keadilan harus dicari, baik dalam kegelapan maupun terang. Sidang berakhir. Langit menurunkan hujan gerimis seolah mengantar kepergian seorang wanita yang akan meninggalkan desa kecil tempat ia pernah menaruh kepercayaan, pernah berpikir akan menghabiskan sisa hidupnya. Sari digiring pergi, ia tidak menangis, hanya menoleh sekali ke arah rumah tua beratap seng pudar, tempat di mana pernah ada suara ayunan bapak mertuanya, suara suaminya bekerja, dan suara tawanya saat memasak di sore hari menunggu suami pulang. Kenangan itu kini hancur berkeping-keping, dan ia melangkah pergi dengan kaki yang terasa lebih berat dari borgol manapun di pergelangan tangannya. Di belakang, Budi berlari mengikuti. Ia tidak meneriakkan nama Sari, tidak menerobos kerumunan. Ia hanya memanggil dengan lirih, "Pergilah. Aku akan menunggumu pulang." Sari mendengarnya, berhenti sejenak, menoleh. Tatapan mereka bertemu di tengah hujan, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Hanya sebuah anggukan pelan yang basah kuyup namun penuh harapan. 5 tahun penjara tidak terlalu lama, tetapi cukup bagi seorang wanita untuk merenungkan segalanya. Sebuah rumah yang damai yang tampak aman, seorang bapak mertua yang dihormati semua orang, seekor ular sanca yang dipelihara sebagai teman ternyata menjadi saksi terakhir sebuah kejahatan yang tak terduga. Dan lebih dari itu, cukup baginya untuk memahami, terkadang bukan penjahat yang memegang pisau, melainkan keheningan orang-orang di sekitarlah yang mendorong korban ke dalam keputusasaan. Kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk mengingatkan kita satu hal. Setiap rumah memiliki pintu yang tertutup. Tetapi terkadang di balik pintu itu bukanlah tidur nyenyak, melainkan ketakutan.
bukan kedamaian, melainkan air mata yang ditelan kembali. Jangan biarkan siapapun harus menanggungnya sendirian. Sebuah sapaan, sebuah tatapan yang cukup peka, sebuah perhatian di saat yang tepat, bisa menyelamatkan seseorang dari tragedi. Jika Anda bersimpati dengan kisah ini, silahkan tinggalkan pemikiran Anda di bawah dan jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran ini untuk bersama kami menyingkap lebih banyak kasus, tidak hanya untuk tahu, tetapi untuk memahami dan berbagi. Teman-teman nonton dari kota mana saja nih? Coba absen di kolom komentar ya. Dan gimana menurut kalian cerita kali ini? Aku doakan, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, aman, dan damai selalu ya. Kalau kalian juga punya cerita menarik atau pengalaman seru lainnya, jangan sungkan untuk berbagi di bawah, biar kita semua bisa saling baca.